Selamat pagi, shalom. Saya percaya pagi hari ini setiap kita menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan, amin. Haleluya. Coba tepuk kanan kirinya, lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan minggu ini. Haleluya. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah ini lewat streaming. Selamat pagi, shalom. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh pagi ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu atas umat-Mu sampai pagi ini sungguh ajaib. Kalau kami boleh ada berdiri dalam ibadah ini Tuhan, kami bersyukur semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan anugerahkan sampai hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami ini hanya untuk menyembah Engkau Yesus. Setiap apa yang kami kerjakan lewat pekerjaan kami, pelayanan kami semua Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapak beracara di tengah kami. Ibadah ini awal sampai akhir hanya demi kemuliaan nama Yesus. Kekalah Kau selama-lamanya. Demi nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri sorak-sorai lagu ta, haleluya. Haleluya. Seketuk guru lamarala yang haleluya. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Haleluya. Sungguh mulia, tulus dan sempurna kasih-Ku. Yes. Pengorbanan di Kalvari. Yes. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah ditinggikan di atas pujian. Yes. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan buat atas hidup kami sampai hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan tak terbatas, yes. Tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Engkau Tuhan, kekal Engkau selama-lamanya. Yesus Tuhan, Allah perkasa, Engkau yang mulia. Shikarele betul perlawanan ayasege. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku berterima kasih Tuhan, Bapa baik. Shikarele betul perlawanan ayasege. Sembah Dia, sembah Dia, tinggikan namanya. Angkat suaramu lebih lagi, sembah Dia. Bersyukur Tuhan, Bapa baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Hati kami bersyukur Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sujud dan berterima kasih di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap pujian kami boleh jadi dupa harum di hadapan Tuhan. Kami bawa segenap jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kau tahu pergumulan setiap umat-Mu yang sakit pagi ini, sembuh demi nama Yesus. Sembuh demi nama Yesus. Yang berbeban berat,
datang kepadamu dan Tuhan akan beri kelegaan. Amin. Terima kasih Tuhan yang dihadapkan dengan meja-meja kosong, jalan-jalan buntu. Pagi ini terima anugerah Tuhan. Pintu terbuka, berkat tercurah, dan hidupmu akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Yesus. Terima kasih, puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Bapa, sebab Engkaulah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya, yuk beri sorak-sorai bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Bagi Tuhan Yesus, haleluya. Hey. Yesus baik. Sama-sama. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Bapa yang baik dan sungguh baik, kasih setianya untuk lamanya. Bapa yang baik dan sungguh baik, kasih setianya kekal. Bapa yang baik dan sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk lamanya. Bapa yang baik dan sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kehadirannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik dan sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk lamanya. Bapa yang baik dan sungguh baik, kasih setianya kekal. Bapa yang baik dan sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk lamanya. Bapa yang baik dan sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Ya sungguh baik, kasih setianya untuk lama. Bapa yang baik, ya sungguh baik, kasih setianya. Sekali lagi, Bapa yang baik, kasih setianya untuk lamanya. Bapa yang baik, ya sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Sekali lagi, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Dia baik, Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, beri sorak-sorai lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Hey. Yesus pilihan terbaikku. Haleluya.
kemenanganku adalah pilihanku. Yes, haleluya. Come on, tepuk tangan di atas bagian kita. Sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan. Amin. Kasih-Mu melupakan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni. Amin. Sucikan dari segala yang jahat. Mencuci. Ku hidup di dunia ini lagi. Ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Amin. Yesus kemenanganku adalah pilihan. Kami dalam terang bersorak bagi Allah kita. Yes Tuhan, Kau pilihan terbaikku. Ku hidup bagi dunia. Dewi dalam terang bersorak. Kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu semua. Di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kemenanganku adalah pilihanku. Bapa. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sekiranya motokuralamayam. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Yes, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Cuma Tuhan benar. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku,
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, ini penyembahmu Tuhan. Mari sama-sama. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Mari sekali lagi jemaat saya undang bangkit berdiri. Dari semua yang ku kenal, lebih lagi sembah Dia. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah.
Ajari kami untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Ajari kami lebih mengenal-Mu. Ajari kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, pagi ini Kau sanggup menyembuhkan semua dari kami dan keluarga kami yang masih lemah tubuh ya Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan semua yang sakit, semua yang ibadah online maupun ibadah onsite Tuhan. Baik keluarga besar kami, sembuh dalam nama Yesus. Semua virus, bakteri, amuba, semua peradangan, kanker, apapun Tuhan, jantung, diabetes, persendian kami, tulang kami, semuanya sembuh dalam nama Yesus. Bagi jiwa yang terbelenggu pagi ini, dibebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan Tuhan. Ajari kami semua bukan hanya sekedar mencari kesembuhan dan mencari berkat-Mu Tuhan. Ajari kami mengenal-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberkati kami yang membutuhkan mujizat-Mu, membutuhkan berkat-Mu Tuhan, membutuhkan proyek, membutuhkan pekerjaan. Kau berkati Tuhan, tangan-Mu terulur pagi ini Tuhan. Kami tahu di bawah kolong langit tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami sekali Yesus, tetap Yesus, dan selamanya Yesus Tuhan. Roh Kudus berikan kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Sehingga setiap hari kami semakin takjub mengenal akan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau didik, dikasih, dicintai, diberkati Tuhan dan dibawa mengenal akan Dia. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya pagi ini untuk sharing tentang mengenal Tuhan. Mari kita buka di Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ketiga, saudara. Hosea pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ketiga. Mari baca yang keras, 2, 3. Mari. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan apa saudara? Kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha apa saudara? Sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, bagaimana perasaan Anda dan saya ketika orang yang pernah Anda tolong, yang pernah Anda bantu, tiba-tiba melupakan kita? Padahal ketika orang itu datang minta pertolongan, dia menunjukkan sikap yang manis, yang baik, dan memohon dengan sangat penuh dengan kerendahan hati. Bagaimana perasaan kita ketika orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, tiba-tiba mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan kepadanya? Saudara, beberapa waktu lalu saya sudah ngomong pada Anda, antibodi yang paling kuat supaya Anda bisa semangat terus adalah apa? Santai saja. Ngomong kiri kanannya, santai saja. Jangan baper saudara, jangan. Walaupun kita tahu di dalam hati kita tuh sedih, di dalam hati Anda dan saya tuh kecewa, marah. Bahkan mungkin Anda pengen ngambil keputusan, gak akan, bahasa Semarangnya, ora bakal aku ngewangi meneh. Itu Anda pengennya ngomong kayak gitu, tapi
daripada Anda nggak bisa lebih dalam memuji dan menyembah Tuhan, maka saran saya, saudara, lebih baik santai saja. Amin, saudara? Lalu bagaimana? Itu kalau kita sebagai manusia, loh, saudara. Lalu bagaimana kita ini sebagai manusia yang telah diselamatkan Tuhan, tiba-tiba balik dan mengkhianati kasih Tuhan? Tadi waktu perjalanan singkat dari ruang saya kemari, istri saya cerita, kamu tahu yang namanya apa ini toh? Tahu, agen di properti di tempat kami, di kantor kami. Dia itu sudah hampir meninggalkan Tuhan. Lah kan rajin persoalan doa toh? Iya. Rajin pelayanan. Dia ngomong apa? Aku sudah hampir enggak Tuhan-Tuhanan katanya. Tiba-tiba siang itu Bu Minarni datang dengan tim kami untuk berkunjung ke rumah dia. Lah kamu ngajak ngomong apa? Saya cuma ngejak ngomong hal-hal biasa. Saya dengarkan curhatannya, saya doakan. Dia hampir saja enggak Tuhan-Tuhanan. Setelah itu, enggak lama, sebulan kemudian dia closing besar. Dan masalah ekonominya teratasi. Dan dia bisa bangun rumahnya. Sejak itu saya ingatkan dia. Ingat loh Pak, jangan pernah kamu meninggalkan Tuhan sedikit pun. Saudara, Anda enggak kan bisa tahu siapa yang dikirim kepada Anda di saat Anda itu lemah, saudara. Itulah kenapa perikop hari ini itu berbicara. Hosea 6 ayat 1-3 itu bicara mengenai umat Israel yang telah melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan sayang sama mereka. Bayangkan kalau Anda tuh disayang Tuhan, Anda enggak tahu. Mana, disayang Tuhan itu mana, buktinya mana, di doa enggak dijawab-jawab gitu kan. Tak kuncir kalau saya, saudara. Padahal Tuhan tuh sangat sayang sama Anda dan saya. Tapi mereka berkhianat, saudara. Umat Israel itu mencari Allah lain. Mereka hidup dalam perjinahan rohani. Nanti kalau Anda baca di rumah, di ayat 7, ayat 10. Hidup dalam perjinahan rohani. Hidup mereka penuh dengan kekerasan, kebencian. Bahkan sampai menumpahkan darah. Di ayat 8 dan 9. Bagaimana Tuhan menyikapi orang kayak gitu, saudara? Tuhan menyikapi orang kayak gitu. Tuhan menjauh dari mereka. Supaya mereka sadar kebutuhan mereka akan Dia. Itulah hati-hati. Belajar kenali Tuhan. Anda membelot seakan-akan Anda dibiarkan. Supaya apa? Supaya Anda dan saya itu sadar kebutuhan kita akan Dia, saudara. Tapi juga Tuhan menghukum mereka melalui nubuat para nabi yang salah satunya adalah Hosea yang barusan kita baca. Tuhan menolak ritual mereka yang sekedar rutinitas persembahan kurban. Tuhan tuh rak butuh persembahan awake dhewe, ritualmu jampi-jampi nganggo kembang setaman ora karuan kabeh. Ora butuh, Tuhan tuh pengen hati Anda tuh ngerti hatinya Tuhan. Apa sih yang diharapkan Tuhan dari mereka, dari umat Israel? Ngomong kiri kanan Anda termasuk hati Anda, pertobatan yang sejati. Tuhan tuh butuh pertobatan sejati. Ngomong sama diri Anda, butuh pertobatan sejati. Lewat sikap yang mau balik mengenal akan Allah dengan sungguh-sungguh, saudara. Di perjanjian lama kita lihat di Hosea. Bagaimana perjanjian baru? Kita lihat di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, saudara. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga ngomong apa? Inilah hidup yang kekal itu. Apa saudara, hidup yang kekal itu bagaimana? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal apa saudara? Satu-satunya Allah yang benar. Dan perhatikan, mengenal siapa? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana Anda bisa belajar mengenal Allah? Ya saya dibuat bahagia toh Pak. Bagaimana Anda bisa bahagia? Ya saya dibuat sukses toh Pak. Loh, jadi Anda kalau butuh bahagia tuh Anda harus sukses dulu. Sudah kemarin malam saya
diundang sama Pak Mulyadi makan di mana lupa saya. Saya tuh kalau makan tuh ingat makanannya, lupa restorannya sudah namanya. Maison, ya. Di Es Parman ya. Iya. Saya kalau makan tuh selalu ingat makanannya, tempatnya nanti lali. Pak Mul tuh kesaksian sudah. Kamu tahu enggak, aku ada kejadian lucu katanya. Oh ya? Kemarin hari Sabtu kan, hari Jumat pulang karate, saya tuh merayakan ulang tahunnya Valen, anaknya Pak Mul, anak kami juga kan, merayakan ulang tahun. Kami dari karate kan wis kesel, iya. Saya ke Jalan Gajah Raya, ada resto, namanya apa? Ya, lupa juga kan, pokoknya di Gajah Raya ada resto. Sudah nulis pesanan, minum segala macam, nyiapin kue ulang tahun, baru ngasih ordernya, listriknya mati sudah. Dan luar biasa, enggak ada genset. Saya tuh ya, orang genset panas kan, sudah karate capek ya kan, enggak ada genset panas. Tapi mereka itu sukacita, sudahlah bersyukur dah kadung pesen, kasihan sama yang punya resto sudah pesen. Akhirnya setengah jam baru keluar apa minumnya, kan enggak bisa masak, wong mati yuk. Ini apa, lilin aja pakai senternya handphone ini loh. Selamat ulang, Pak Mul tuh bisa, saya lihat rekamannya tuh bisa gini loh. Selamat ulang. Padahal lampunya mati loh saudara. Sukses gak acaranya? Ya ora, mati ya betul kan? Tapi kan bahagia, selamat ulang. Kamu tahu gak? Kita nunggu 1,5 jam, genset gak ada. Baru berhasil hidup. Mungkin loh ya, genset ada tapi mungkin bensinnya yang nggak ada. 1,5 jam. Yang dimakan tuh ya kacang. Saya ketawa, jadi ulang tahun makan kacang. Iya, lah urung metu masane ora ganti restoran. Enggak, kasihan lah, sudah dikasih pesanan ya kan. 1,5 jam makanan keluar, tetap happy. Selesai, Pak Mul bayar. Saya mau bayar. Anda tahu jawabannya apa? Oh ya Pak, nggak usah bayar Pak, gratis. Hah? Loh siapa yang bayar? Pemiliknya bilang gratis Pak. Saya ngomong, entah piro? Ya mungkin 400 ribuan. Waduh, ngerti yang ngomong kita pun aku kan. Aku iso take away, gitu Om. Guyu kabeh. Saudara, Bu Ika ngomong gini, lah yo, kita tuh dikasih Tuhan. Bu Ika ngomong gini, kita tuh doa tentang A gitu ya. Doa A dijawab. Tapi kamu tahu gak, Tuhan tuh ngasih hal kayak gitu loh, kamu gak nyangka. Ngulang tahun kayak anak dadaan, pulang karate loh, gratis. Kita tuh terlalu gak kenal sama Tuhan, makdek aku. Nah, ini memang siswa aku gak kenal tentang ini memang. Saudara, bagaimana Anda harus ngerti, mengenal Tuhan, success is not the key to happiness. Sukses itu bukan kunci untuk Anda bahagia, orang bakal saudara. Tapi happiness is the key to success. Kebahagiaan adalah kunci untuk sukses. Yang setuju katakan yes. Walaupun Anda dompet ini kosong, Bapak dompetnya kosong, enggak bawa dompet, mau semua dibawa sama Bu Minarni kok. Saya tetap bahagia. Anda pernah ke restoran, enggak, dompet tinggal, maaf loh saudara, dompet tinggal 10.000, wani mangan soto 2 mangkok dan segala macam. Saya sering saudara. Dan saya bisa lupa kalau dompet saya belum ngambil ATM itu bisa lupa loh saudara. Berulang kali. Salah satunya ya, Jesselyn Cake. Sekarang kan sudah enggak ada toh sotonya toh. Saya pulang dari sini toh, kurcuk, wis. Langsung saya kebut, wis. Mbak soto, ya. Dompet tak taruh sini, padahal cuma 10.000, saya enggak sadar. Dian, wah ngelai. Satu lagi, ya, sate, bergedel, tahu, tempe, sate meneh. Kenyang aku. Berapa Mbak? 34.000 Pak. Oh ya, santai. Saya kan orangnya cool, tak buka. Loh.
10.000. Mbak, ada dapat BCA enggak? Enggak ada, Pak. Loh, kartu kredit? Ya ada, Pak. 34.000 bisa? Ya bisa, Pak, untungnya. Ya wes, harusnya enggak boleh, Pak, 100.000. Kalau 100.000 saya tinggal KTP. Kalau mau enggak mau 34.000 kredit kok. Gelem ora? Ya wes gelem. Yang pertama. Yang kedua sama Brandon, makan gulai dekat Unika. Uang tinggal 62.000, Saudara. Brandon tuh enggak pernah ngalami deg-degannya pas kita makan. Saya lupa bawa uang minta sama Bu. Saya kan disangoni, saya lupa minta uang. Pulang dari mana lupa ke Unika. Gulai opo lali aku. Gulai apa? Wah, sembuh wis pokoknya enak. Parkir. Makasih nih, Pak. Iya, enak gulainya. Oh, enak. Wah. Mangan pisang pembukaan, ya kan. Gulai 2, tambah kerupuk 2, Nak. Iya, tambah ini. Ya, wis. Bayar, Ben. Oh, kayak wong sugih wae dibuka. Loh. Ben. Kamu mbak dompet? Ya enggak tuh, Pak. Waduh, ya ini tinggal 62.000 ini. Ini gimana, Pak? Tak kandani, tak ajari, wajahmu biasa saja, enggak usah terlalu. Kita kira maling kok. Ya Pak, pasek bayar toh. Isin, Ben. Bolak-balik aku kira Samarang mungkin terkenal, be. Wani mangan ora waduh. Kan kamu tuh, Ben, biar kuat mentalmu. Wah, Papa kira gede. Pak, berapa, Pak? Ya, 60.000. Saya lihat sama Brandon. Bayar 2.000 buat parkir. Makanya toh Papa ambil ATM lah, saya Papa tuh selalu dicek sama Mama. Lah kok Mama enggak ngecek hari ini, Papa juga enggak tahu. Saudara, Anda harus belajar mengenal diri Anda. Itu aja bisa salah, apalagi mengenal Allah. Itulah kenapa ada 5 karakteristik utama Allah yang harus Anda pahami. Anda aja belum tentu paham sama diri Anda, saudara. Anda harus paham ada 5 karakteristik utama dari Allah kita yang harus kita pahami supaya Anda tuh bisa merenungkan Allah ki koyo apa to janjane. Bisa merenungkan, bisa memperbarui, memperkuat keyakinan Anda dan saya pada kesetiaannya, saudara. Yang pertama yang kita harus tahu adalah Allah itu, baca yang keras, Maha Tahu. Ngomong yang keras, Allah itu Maha Tahu. Siapa bilang Allah enggak ngerti masalah Anda? Tahu, saudara. Ngomong kiri kanannya, Allah tahu, sayang, tahu. Tahu. Allah itu setia dan Allah bisa diandalkan. Karena dia tahu segala sesuatu, baik di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Anda saja belum tentu mengenal diri Anda, tapi Allah itu setia dan Allah bisa diandalkan, saudara. Dia tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Allah itu mengetahui setiap detail kehidupan Anda dan saya, saudara. Mari kita buka Wahyu pasal 22 ayat 13. Baca yang keras, 23. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Kejadian awalnya kayak gini. Tuhan bisa tahu, melihat kejadian hasil akhirnya kayak apa. Ayo, hebat kan? Makanya kalau Anda melangkah, merencanakan sesuatu, tanya. Karena kalau sekarang kita sendiri, Anda kejadian awalnya sudah salah, Allah langsung tahu. Engko akhirnya keliru loh, nak. Pada saat yang bersamaan, Tuhan tuh bisa melihat dari akhir.
Aku pengen kamu berakhir di sini. Tuhan bisa melihat dari akhir. Tuhan bisa berangkat dari akhir. Dan dia tahu awalnya harus kayak apa. Makanya sekarang saya lebih santai. Saya enggak deg-degan. Saya berusaha tenang. Dengan segala ketidaktahuan saya tentang Allah dan segala ambisi saya yang mesti masih ada, namanya manusia, saudara. Tapi saya belajar. Tuhan bisa melihat akhir dari sebuah awal, saudara. Saudara, Anda enggak tahu berkat apa buat Anda. Tuhan tahu akhirnya. Tuhan bisa melihat akhirnya dari sebuah awal. Yang paham katakan amin. Tuhan bisa melihat dari awal hari ini ke masa depan, saudara. Tuhan juga bisa melihat dari masa depan ke hari ini. Seharusnya Anda bagaimana, menjadi seperti apa Anda hari ini. Dia Tuhan Allah yang maha tahu. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Anda harus benar-benar mengenal dia. Dari berkat yang kecil, yang tidak diduga. Bahkan berkat yang kelihatannya dibatalkan. Kelihatannya enggak jadi. Bawa dalam doa, anakmu Tuhan, Brandon ki anakmu. Enggak cuma anak saya saja, saya cuma anak biologi. Brandon anak biologi saya, tapi ki anakmu loh Tuhan. Jadi. Kok bisa tahu? Ya enggak tahu saya. Mari kita buka 1 Korintus, bagaimana Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 7 sampai 10, baca yang keras, 2, 3. Perhatikan apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kalau Anda mau bertumbuh bersama kita semua, kami semua di GPI Lantera, Anda akan amazing. Hikmat yang banyak orang cari dengan susah payah dan segala macam ritual agama masing-masing dan doktrin gereja masing-masing. Tapi Anda dengan mudah ngomong apa? Yang kami beritakan itu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang setuju katakan yes. Berikutnya dikatakan apa? Yang sebelum dunia dijadikan, terus telah disediakan Allah bagi siapa saudara? Kemuliaan kita. Lawang Anda tuh sudah dipaksa masuk dalam kemuliaannya dia sesuai dengan kita untuk kita dimuliakan, kok malah kita berjuang keras ngotot keluar dari kehendaknya. Ngapain saudara? Ayat 8 ngomong apa? Tidak ada apa? Dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, apa saudara? Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yang ke-9, tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, terus apa saudara? Tidak pernah didengar oleh telinga, terus dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, mikir we ora. Dari mana bisa timbul? Karena hati. Hati Anda tawar, pikiranmu akan negatif. Pikiranmu akan kosong, akan empty, kosong, akan lonely karena hatimu hambar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, apa saudara? Semuanya, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara, jika Allah betul-betul Anda kenal dan kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu.
Tuhan akan menyatakan rahasianya kepada kita. Jika kita mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan, kita akan dipermudah untuk tahu jalan-jalannya. Bukan cuma satu jalan loh saudara. Jalan-jalannya, mengetahui rencananya, mengetahui kehendaknya bagi kehidupan Anda dan saya. Anda tidak usah dengan susah payah keluar dari kehendaknya. Kelamaan Pak, kesuwen. Aku bosen nunggu prosesnya. Aku capek, galau, lemah, letih, lesu. Itu ankarpe kita dewe saudara. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan pada saat kita dimuliakan, ingat itu tujuannya untuk memuliakan Allah kita saudara. Jika kita mengasihi Tuhan, kita punya mata yang terbiasa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Itulah kenapa orang yang punya hikmat, saat Anda bicara, speak sesuatu, Anda akan dilihat orang. Orang ini ngomong kok aku gak ngerti yo. Orang lain gak pernah mikir sampai sana. Kok bisa ya orang ini punya hikmat kayak gitu ya? Itu karena Anda mengasihi Tuhan, bukan karena kita pandai, bukan. Karena kita mengenal Dia, mengasihi Dia, maka kita punya mata yang terbiasa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kakak kita akan punya telinga yang akan terbiasa mendengar apa yang tidak didengar orang lain. Dan saat kita merenungkan, kita punya perenungan yang akan menemukan suatu kuasa perenungan yang orang tidak pernah pertimbangkan sebelumnya. Perenunganmu kok dalam ya, wong ora pernah mikir sampai sana loh. Kamu kok bisa merenung sampai sana ya? Aku enggak tahu, ada beban di hatiku. Sehingga aku merenungkan tentang itu. Kamu enggak mikirkan dunia, enggak mikirkan ini, enggak mikirkan ini. Enggak belas. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya dan membuka rahasianya yang tersembunyi kepada kita. Yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Yang kedua, kalau kita mengenal karakteristik Allah, kita hanya bahas beberapa. Yang kedua, Allah itu apa saudara? Maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, Allah itu sanggup melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi janjinya di dalam hidup Anda. Saudara, waktu kami berhasil membeli mobil malam hari itu, wah sudah standby di depan, di video, masuk di video sama Brandon. Mobilnya dipeluk, aduh gini. Saya ketawa heran. Arek iki kok seneng banget ya, nek aku kok senengnya Mercy, Alphard, kok senengnya BMW, ya wis lah. Tuhan ngasih ya sudah. Papa tahu enggak? Mama tahu enggak? Lihat nih catatanku di handphone. Catatan apa sayang? Aku pernah berdoa, aku pernah membuat sebuah gambaran, punya impian bersama Tuhan. Wow, saya nggak pernah tahu malahan. Apa tulisannya? 2014, aku nulis, lihat tulisanku. Ini tulisanku bertahun-tahun, impianku dari Tuhan itu apa? Ditulis. 2014 aku dapat rema dari Tuhan. Umur 17 tahun, aku akan dikasih BMW. Papa tahu umurku berapa? Kaget saya. Hah? Iya yo. Umur 17 yo. Iya Pak. Memang rada telat sih bulannya. Ulang tahunku bulan April. Papa kasih aku pas Halloween katanya. 31 Oktober. Tapi enggak apa-apa. Ternyata Tuhan tuh ingatkan aku. Aku pernah nulis saat aku doa sama Tuhan. Aneh toh saudara. Saya kaget. Dan Allah itu sanggup melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi janjinya dalam hidup Anda. Maaf, jawab yang jujur. Enggak usah gengsi, enggak usah baper. Siapa yang pernah mendapatkan janji Tuhan saat Anda berdoa atau saat Anda merenung, angkat tangan. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat kiri kanannya. Yang tinggi, yang tinggi. Lihat. Janji itu selalu bawa dalam tangannya. Tuhan sanggup melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi janjinya dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan, yes. Mari kita buka Ayub 42 ayat 1-2 ngomong apa?
Maka jawab Ayub kepada Tuhan saat proses itu pada dirinya Ayub dikatakan apa? Aku tahu. Karena dia kenal, maka dia tahu bahwa apa saudara? Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa? Tidak ada rencanamu yang gagal. Yang paham katakan yes. Yang tadi angkat tangan ngomong kiri kanannya. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Amin saudara? Amin? Bagaimana Paulus menulis? Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Paulus menulis apa? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi, apa saudara? Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Lah Yesus kan aku ngerti katanya. Orang yang sok tahu itu kan anaknya Yusuf tukang kayu. Sama dengan kita-kita katanya. Batu sandungan dipikirnya. Terus apa? Dan untuk orang-orang bukan Yahudi apa saudara? Suatu kebodohan kok anak Allah. Bodoh katanya. Ayat 24 baca yang keras 23. Tapi untuk mereka yang dipanggil. Apa saudara? Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Anda tuh harus bangga loh Anda tuh dipanggil. Yang setuju katakan yes. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, apa saudara? Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Anda pengen tahu kekuatan Allah sebesar apa? Anda pengen tahu sedalam apa hikmat Allah? Ingat, hanya melalui siapa saudara? Kristus. Enggak ada yang lain. Yalah kenapa iblis tidak melawan agama? Iblis tahu. Iblis lebih pintar dari cuma melawan agama, saudara. Bahkan iblis bisa menghasilkan orang-orang Kristen palsu yang begitu mirip dengan yang asli, saudara. Sehingga orang yang Kristen yang baik dan benar itu tidak berani melawannya. Hebat toh? Karena kenapa? Kita kan Kristen. Orang berani ngelawan, tidak berani. Kalau Anda selalu hidup tidak bergumul dengan Tuhan, tidak mengasihi dan mengenal Dia, walaupun kita sama-sama beragama Kristen, saya beritahu, iblis tidak pernah melawan agama. Iblis itu sangat pintar, bahkan dia sanggup menghasilkan kekristenan palsu, saudara, yang begitu mirip dengan yang asli, sehingga kita yang baik tidak berani melawannya. Itulah kenapa kata kekuatan di 1 Korintus 22 ayat 24 baca yang keras. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kata kekuatan di 1 Korintus 1 ayat 24. Ini saya baca, saya pelajari sama dengan kata kuasa yang tertulis dalam kisah para rasul 1 ayat 8 ngomong apa? Kisah para rasul 1 ayat 8 ngomong apa? Tetapi kamu tahu kamu akan menerima kuasa, apa saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa yang ada di kisah para rasul 1 ayat 8 itu artinya dalam bahasa Yunani dituliskan dinamis. Dan kata kekuatan di 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24 di ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah. Ternyata kata kekuatan itu juga dalam bahasa Yunani ditulis yang sama. Artinya dinamis. Apa arti dinamis? Ada kekuatan, ada kuasa. Kekuatan di 1 Korintus, kuasa di kisah 1. Tapi bahasa Yunaninya Anda bisa cek. Sama, dinamis. Kenapa ada
Kekuatan dalam bahasa Yunani yang artinya sama dengan kuasa. Artinya apa? Ada 3 saya catat. Baca yang keras. Kekuatan untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk melakukan mujizat, saudara. Jangan sepelekan roh dalam dirimu, saudara. Anda enggak butuh tergantung dengan hamba Tuhan untuk menyembuhkan orang, mendoakan orang. Anda punya kekuatan. Saya terima kasih sekali Anda mendoakan mama saya, Bu Irma, gembala senior kita. Sudah berhasil operasinya di operasi pinggang kiri dan lutut kanan yang retak. Sudah selesai dioperasi dan sekarang sudah kembali ke pastori. Cuman saya nggak tahu mesti kemana ya, belum mau dijenguk dulu ya, karena susah ya pasti susah saudara. Bayangkan lututnya retak yang kanan, yang kiri dioperasi. Terus melakukan piye kan, bingung kan? Terus Anda lewat, halo, lah kan Bu Irma belum dandan, belum apa kan ya pasti kan ya orang nyaman kabeh toh saudara, ya kan? Ya Anda bisa video call aja, halo Bu Irma gitu ya kan? Tapi doakan saudara, nggak apa-apa. Kalau anak Anda lagi anget sumeng, ya anakku kenapa toh ya kok sumeng? Doakan. Ada kekuatan dalam Kristus, ada kekuatan Allah. Bukan Anda yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Kata dinamis artinya yang kedua apa? Kekuatan untuk memiliki keunggulan moral, saudara. Punya integritas yang berbeda dibandingkan orang lain. Orang ini kalau ngomong kok selalu benar, tepat ya. Ya bukan karena benar dan tepat, karena hanya berhubungan dengan waktu. Itu cuma waktu itu tergantung Tuhan, berkat tergantung Tuhan. Kita mau berusaha kayak apa, kalau belum waktunya ya belum waktunya. Tapi begitu Anda diberkati Tuhan, lakukan persis seperti yang sudah Anda janjikan pada orang lain, saudara. Jangan rugikan orang lain, jangan pernah Anda rugikan orang lain, karena itu berhubungan dengan keunggulan moral, berhubungan dengan integritas Anda dan saya. Itu artinya kekuatan. Kalau Anda mengingkari janji kepada orang lain, Anda nggak punya moral. Dengan kata lain, Anda nganggap Allah nggak punya kekuatan dalam diri Anda. Bahaya, saudara. Penginjilan tuh nggak harus Anda menginjili. Mari buka 1 Korintus. Orangnya bingung, 1 Korintus apa ya isinya ya? Oh gitu ya. Orang itu hanya melihat gini loh. Hidupnya Anda itu bisa dipegang nggak sih omongannya? Tingkah laku Anda yang jelek dulu itu sekarang berubah nggak sih kira-kira? Anda nih mau ngertiin nggak sih orang lain? Atau masih egois? Dari situ penginjilan sudah masuk. Apalagi Anda ngomong, bolehkah saya membantu masalah Anda untuk saya doakan sesuai agama saya dalam Kristus? Oh ya silakan, namanya orang kepepet tuh pasti silakan. Begitu Anda doakan, ingat ada dinamis di sana, ada kekuatan Allah di sana. Dan yang ketiga, kata kekuatan dalam bahasa Yunani dinamis artinya apa, saudara? Kekuatan untuk apa, saudara? Memiliki apa? Harta, kekayaan. Tadi pagi saya tanya Bu Minarni, kamu bawa apa bungkusan? Ya snack dari Jepang. Wih, arek sekolah minggu saya ini snacknya Korea, Jepang. Jangan-jangan nanti NTH kita buka konter Korea nih ngarepan. Sarangnya ngimporte kapan? Luar biasa, berkat Tuhan saudara, berkat Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Coba Anda tanya sama sekolah minggu, hari ini negara mana? Oh yo. Korea mah. Wih, lain kali ngajak temenmu ya, kita akan bagi-bagi snack Korea. Siapa tahu minggu depan Jepang gitu kan. Hari ini Jepang sudah, nggak percaya, tanya. Saya gini, aku biar nak sekolah minggu juga orang ono sing kayak aku apa? Malah aku kon boleh yo, karena kurang ajar soalnya. Bersyukur saudara. Ngomong kiri kanannya, bersyukur. Siapa yang anaknya belum sekolah minggu, segera dibawa ke sana, terima snack Jepang. Tapi yang bayi jangan, nanti malah kelolot denang gini. Jangan saudara. Sabar, ndang gede ya nang, ndang gede. Nek wis gede ngono snack Jepang, Korea dan segala macam. Amin saudara. Semakin kita mengenal Kristus, maka kita akan semakin memiliki kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Bukan kekuatan saudara, bukan. Yang ketiga, yang terakhir, karakteristik Allah adalah Allah yang Maha Hadir. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 5 ngomong apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus, karena Allah telah berfirman, apa saudara? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Anda tahu sekalipun Tuhan tidak akan membiarkan engkau, saat Anda merasa Anda terpuruk, saat Anda merasakan aku nih butuh ini, saat Anda merasakan aku nih butuh mujizat, ingat ayat ini baik-baik. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Saya baca di Keluaran 33 ayat 14 sampai 15 versi yang berbeda, dikatakan apa? And he said, my presence, kehadiranku, hadiratku will go with you. Di bahasa Indonesia, yang terjemahan baru ngomong apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, my presence, hadiratku will go with you. And I will give you rest. Aku akan memberi engkau peristirahatan, ketenangan, kedamaian. Tenang. Terus ngomong apa bahasa Inggrisnya? Then he said to him, dan Musa ngomong sama Tuhan, if your presence does not go with us, jika hadiratmu tidak bersama dengan kami, do not bring us up from here. Jangan suruh kami untuk berangkat dari sini. Dalam bahasa Indonesia kita buka terjemahan baru. Lalu ia berfirman, Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Ayat 15 ngomong apa? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, if your presence does not go with us, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu ada hadirat Tuhan kan? Kalau ada hadirat Tuhan, Anda dikepung musuh berapapun, buktinya ada. Kalau kamu bersalah, kamu punya celah yang kamu pasti dihukum. Kamu punya celah yang kamu pasti kalah secara hukum. Kamu pasti kena tuntut. Kamu pasti bangkrut. Kamu ada hukum yang pasti akan membuat kamu bangkrut. Karena peraturannya kamu salah. Tapi kalau Anda ngomong apa? Kalau the presence of God, your presence will go with me. Kalau ada hadirat Tuhan itu ada bersama Anda dan saya. Berangkat, adepi, enggak usah takut. Saudara, peraturan itu dibuat untuk mengatur kehidupan bersama menjadi baik. Tapi peraturan jangan menghalangi Anda dan saya untuk berbuat baik. Yang juga katakan yes. Teruslah berbuat baik. Dan kasih Allah lebih kuasa daripada peraturan yang dibuat manusia. Yang paham katakan amin. Mari kita bangkit diri sama-sama. Tim pujian maju ke depan. Saya ingin menghibur hati bagi Anda yang pengen diet. Kemarin istri saya ngasih sebuah hiburan sama saya. Siapa yang pengen diet, pengen kurus, angkat tangan? Ada? Ada? Cuma Bu Vera, yang lain pengen gemuk-gemuk tak? Saya senang sekali kemarin istri saya, yang ini buat kamu katanya. Apa? Dari Ku Daniel kita belajar bahwa mustahil lu bisa langsing walau cuma makan sayur, buah, plus jalan kaki, plus berenang.
Karena Ko Daniel juga makan sayur, buah, dan jalan kaki dan berenang. Sudahlah, menyerah saja gitu katanya. Oh, mengedan gitu. Jadi kalau Anda pengen kurus, saran saya berdoa ke Tuhan. Yang penting sehat. Yang setuju katakan amin. Ngomong kiri kanannya, kamu enggak gemuk, enggak gemuk. Enggak gemuk, enggak gemuk. Enggak gemuk. Cuman apa bunder? Saya enggak ngomong saudara, Om Erik saudara. Om Erik. Yang penting sehat. Ngomong kiri kanannya, yang penting sehat. Amin saudara. Kalau sampai ada suatu hari suami atau istrimu ngomong, wong kok lemu, Anda ingat baik-baik hiburan saya hari ini. Ingat Ko Daniel. Mangan sayur, mangan buah, jalan kaki, berenang tiap hari. Tetap sterek wae. Jangan main-main, oke? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Senangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. musik main dengan pelan pagi hari ini. Kalau Anda berkata, Tuhan aku ini sudah salah jalan. Pagi ini kau sadarkan kami bahwa jalan yang kau ambil itu bukan jalan daripadamu Tuhan. Hari ini aku belajar bahwa rancanganmu selalu indah. Masa depanku itu pasti indah, tapi aku sudah terlanjur salah jalan. Pagi ini kalau Anda disentuh hatimu, rohmu untuk berkata, kembali dengan jalanku nak. Selesaikan masalahmu dengan caraku. Kenali aku lebih. Kalau itu yang menjadi doa Anda, taruh tangan kananmu di dada. Dan pagi hari ini kalau Anda belajar, sungguh Tuhan, aku mau mengenal Kau lebih. Dari umurku yang ada sampai kapanpun aku dipanggil Tuhan. Aku tidak mau keluar dari rencanamu. Aku tidak pernah mau ikut dunia Tuhan. Aku enggak mau teracuni oleh hal-hal yang membuat aku akan keluar dari kehendak-Mu. Pegang tanganku Tuhan. Kalau itu yang menjadi doa dan kerinduanmu, taruh tangan kananmu di dada. Dan pagi ini kalau Anda betul-betul merasa, Tuhan, Engkau yang maha hadir, Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa Tuhan. Ternyata Kau masih menjawab semua impian-impianku yang dulu pernah kuutarakan kepadamu. Dan aku yakin Kau pasti jawab sesuai dengan caramu. Ajari untuk aku kuat Tuhan. Ajari aku mengerti akan waktu, akan timing yang pas untuk aku pantas untuk mendapatkannya. Pagi ini aku terus tidak menyerah, akan mendoakan semua yang sudah pernah Kau janjikan dalam hidupku. Aku tahu Tuhan, Kau pasti pemenuhi janjimu. Kalau itu yang menjadi jawaban doa Anda, taruh tangan kanan di dada, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, ini doa kami. Ajari pagi ini Tuhan, untuk hatiku selalu melekat dan mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat yang luar biasa. Kau izinkan kami untuk lebih dekat lagi. Dan kalau hari ini kami mau menerima tubuh dan darah Kristus, itu akan ada covenant, ada perjanjian yang kekal, yang abadi Tuhan. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Nah ini kan lagu satu, lagu ini menyenangkanmu. Sambil siapkan tubuh dan darah Kristus. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu
kami tutup firman-Ni dengan doa Bapa kami. Mari kita doa yang keras sama-sama 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua dari kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dan berdiri. Tuhan, kita lihat pengumuman sebentar. Pagi ini kami ingin menyambut adakah yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini? Saya lambaikan tangannya. Selamat datang.
Selamat beribadah. Selamat datang Haleluya. Ibu, Bapak, welcome home. Oke, Saudara, tanggal 9 November itu hari Kamis ya? Kamis ya? Betul ya? Itu akan ada pertemuan profesional muda bagi Anda yang sekarang ada di dunia kerja dan dunia usaha. Baik Anda yang mungkin punya anak yang Anda ingin arahkan di dunia kerja nantinya dan ataupun dunia usaha, Anda bisa kami undang karena akan ada pertemuan onsite dengan Ibu Minarni, dan kebetulan tuh yang paling tepat karena selama ini beliau jadi manajemen konsultan, bisnis konsultan di beberapa perusahaan besar dan juga menangani banyak-banyak masalah yang sangat-sangat krusial. Dan kalau Anda mau bertanya konsultasi silahkan nanti tanggal 9. Lalu bagi yang sudah ikut SPY chapter yang kedua silakan angkat tangan. SPY chapter 2 Anda bisa mendaftarkan untuk ikut SPY chapter 3, chapter yang terakhir untuk diadakan tanggal 18. Dan di akhir dari acara itu selain Anda mendapatkan makan siang, snack 2 kali, Anda juga akan diwisuda. Jadi SPY chapter 1, 2, 3, yang ketiga khusus akan ada acara wisuda. Mari kita bawa persembahan dalam tangan Tuhan, kembalikan persepuluhan, ucapan syukur, nasar kita, buah sulung, ataupun ada digerakkan Roh Kudus untuk pembangunan, buat diakonia, silakan. Mari kita tinggal angkat tangan saja bagi Anda yang transfer ataupun menggunakan QR Code. Bapak, inilah tangan-tangan yang terangkat. Biarlah hati kami terus kau ajar, kau didik Tuhan, jadi orang yang terus mau mengenal-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memberikan persembahan yang menyukakan hati-Mu. Biarlah sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hati-Mu. Dan kami tahu Engkau selalu bawa kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang mencintai dan dicintai Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Nanti sore ada ibadah yang kedua. Minggu depan Anda akan dilayani ibadah pagi oleh Pak Agung Indra. Dan ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Sisilia Kumalasari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.